Cek. Oh iya, cempluk jebul wis mulai iki ya. Wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan santri dalam segmen yang sangat istimewa, Cangkir Mbah Sri. Apa itu adik-adik? Cangkruk lan mikir bahas syariat Islami. BTW sebentar lagi kita akan menjumpai Hari Raya Idul Adha. Dan bagi Anda-Anda semua yang tidak korban perasaan. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Artinya ibadah kurban. Harus tahu mengenai tentang kurban, kemudian tata cara penyembelihannya, kemudian ada lagi kriteria hewan-hewannya sekaligus nanti pembagian daging-daging daripada kurban. Dan gak usah lama-lama, bunga seroja milik sang nyonya, langsung saja kita panggil narasumbernya. Niki sementara malaikatan niki. Tidak ada ombenan dan tidak ada makanan. Oh, malaikatan. Sementara kita malaikatan. Sami sehat setia niki Kang. Alhamdulillah lagi. Niki sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha niki. Sebentar lagi. Kemarin kita belum kerasa niki. 2 bulan yang lalu kita Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Sehat setia Kang gini gini. Tenan niki sehat dulu. Karena cuacanya ini kan Masya Allah sekarang tidak jelas antara hujan dan juga terangnya gitu. Nah. Jadi ngeten niki Kang. Sebentar lagi BTW nggih, sebentar lagi kita akan menjumpai Hari Raya Idul Adha. Dan Hari Raya Idul Adha itu kan identik dengan ibadah kurban. Ya, jadi bukan yang kurban perasaan nih nggih. Di yang kurban perasaan yo dijaga dan siap-siap hatinya saja. Jadi untuk ibadah kurban ini kan tentu teman-teman kita semua harus tahu mengenai nanti ada kriteria hewan kurban, kan nggak semua hewan itu dikurbankan kan seperti itu. Itu nanti ada kriteria hewan kurban, kemudian tata cara penyembelihannya dan tentu nanti alokasi pembagian daging kurban. Nah itu nanti bagaimana? Mungkin dari Onggi tak kenal maka tak sayang ngoten nggih. Peribahasa kan seperti itu. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin saya akan langsung kenalan nggih. Ini adalah guru saya sekaligus kakak kelas saya nggih. Kang Ulul Azmi dan yang satunya Kang Abdul Ghafur nih. Ya bisa dipanggil Kang Ghafur, yang satu bisa dipanggil Kang Azmi gitu. Gini Kang, sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam lagi, mungkin bisa disampaikan dulu mengenai sekilas tentang kurban. Mulai dari hukum, kemudian kriteria hewannya dan bisa nanti waktunya mungkin. Ya, bisa dijelaskan. Terima kasih. Sebelum itu ya sudah kita ketahui bahwasanya kurban adalah ibadah yang biasa dilakukan ketika Idul Adha. Idul Adha. Di sini dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan untuk definisinya bahwa udban, kata-kata adha atau udhiyah atau yang biasa kita sebut sebagai kurban itu adalah sebutan bagi hewan yang disembelih ketika hari raya Idul Adha sampai selesainya hari tasyrik. Berarti sampai tanggal 13. 13 itu kan jadi kata-kata kurban itu untuk penamaan dari hewannya. Nah, kemudian untuk waktunya ya mulai setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik tadi. Kemudian untuk masalah kriterianya ya dari kitab-kitab yang saya baca itu kata-katanya itu an'am atau hewan ternak. Yang hewan ternak sini disebutkan ada 4,
Yang pertama kambing domba. Terus yang kedua ada kambing, oh mungkin beda ya. Ada domba, ada kambing. Nggih. Yang pertama domba, kemudian yang kedua kambing. Nggih. Setelah itu ada unta, Nggih. dan yang terakhir ada sapi. Gitu. Jadi memang yang berlaku dalam kitab-kitab itu hanya 4 ini. Jadi selain 4 itu mungkin nggak ada ya. Jadi yang masyhur, yang sering berlaku hanya 4 ini. Nah, kemudian untuk kriterianya di sini kan ada 4 tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk yang pertama, untuk domba itu boleh digunakan untuk berkurban ketika dia itu sudah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Jadi kalau sebelum 1 tahun dia tidak bisa digunakan untuk berkurban. Oh, 1 tahun masuk tahun kedua. 1 tahun yang sudah masuk tahun kedua itu untuk domba. Kemudian yang kedua, kalau kambing itu ketika dia sudah umur 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Oke, jadi selisih 1 tahun. Ya, terus kemudian untuk unta di sini ada beberapa pendapat, tapi yang paling masyhur itu untuk unta itu 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Oke. Lebih lama ya, lebih umurnya lebih tua sedikit. Lebih tua unta. Dan yang terakhir yaitu sapi ya. Jadi sapi itu sama seperti kambing tadi, yaitu boleh digunakan berkurban ketika sudah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jadi itulah tadi kriteria hewan dan hewan yang boleh digunakan untuk berkurban. Nah, kemudian untuk hukumnya sendiri yaitu hukumnya itu sunnah muakkad. Jadi gak wajib ya, cuma sunnah. Cuman sunnahnya itu memang sangat-sangat dianjurkan. Karena memang Nabi Muhammad pun juga sudah ada banyak hadis yang menerangkan bahwa hukum dari berkurban ini sunnah muakkad. Jadi memang sangat dianjurkan. Oh, nggih. Tadi ini sudah disampaikan nggih mengenai tadi mulai dari hukum, kemudian kriteria hewannya. Jadi tidak semua hewan bisa dijadikan untuk berkurban. Tadi ada 4 nggih, para pemirsa sudah didengarkan. Tadi ada domba, kemudian kambing, onta dan sapi. Dan untuk umurnya tadi sudah disampaikan oleh Kang Azmi. Kalau domba itu 1 tahun masuk 1 tahun masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua gitu. Terus tadi yang kedua kambing berarti 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Untuk onta 5 itu tahun. 5 tahun masuk tahun ke-6. Dan yang terakhir adalah sapi untuk sama seperti kambing gitu. Berarti umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Nggih. Gini Kang Host. Nggih. Mana Kang Gopur nih? Mau tanya ini ya. Kan dari tadi itu membahas tentang hukum, umur, apa itu kriteria tentang kurban lah bang di hewan. Sedangkan yang kita belum tahu ini asal usul kurban itu apa? Ini agak ketinggalan ya tadi. Iya. Kayak kita flashback nih para pemirsa ke sejarah yang telah lalu nih, nggih. Bisa biar tambah yang lagi yang kita tahu kan itu apa? Sejarah kurban itu bermula dari penyembelihan Nabi Ismail. Oh, nggih. Apakah benar begitu? Coba Kang Azmi mungkin punya referensi lain gitu. Jadi memang cerita yang sudah masyhur dan terkenal ada memang Nabi Ismail itu, yang dimana Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri. Namun jika kita ke belakang lagi, itu sejarah awal kurban itu terjadi pada anaknya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Karena ada perselisihan memperebutkan pasangan hidup atau perempuan, akhirnya Nabi Adam pun memberikan sayembara, semacam sayembara untuk berkurban. Barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak menikahi perempuan tersebut. Jadi itulah asal usul dari kurban. Yang paling pertama. Paling pertama. Kemudian setelah itu baru Nabi Ismail. Oh, oke. Berarti memang untuk kejadian kurban yang pertama kali ini dilakukan oleh putranya Nabi Adam, yaitu
Qabil dan Habil. Oke. Serasa sudah semakin lengkap nih Gigi. Mulai semakin lengkap untuk perbincangan obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan kemudian tentu Gigi, kalau sudah membahas tentang ibadah dan yang lainnya tentu kan kurang semangat kalau nanti teman-teman dan para pemirsa kurang mengetahui tentang keutamaan daripada berkurban. Gigi, mungkin bisa disampaikan mengenai keutamaan berkurban akan lebih semangat lagi. Nah, nanti kan bisa menyisihkan uang untuk kurban kan lebih semangat, ngoten Kang Giliwo. Jadi untuk keutamaan kurban sendiri itu memang banyak ya. Jadi diantaranya kalau yang disebutkan dalam kitab itu taqarruban. Jadi memang kan kata-katanya kurban itu dari kata taqarruba, yang dimana kurban tersebut adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada juga keutamaan yang lain. Contohnya dalam sebuah hadis itu dijelaskan nanti pada hari kiamat atau di yaumul mahsyar nanti kita akan dipertemukan kembali dengan hewan kurban tersebut secara utuh. Dan ada lagi sebuah hadis juga mengatakan bahwasanya nanti hewan tersebut bisa dijadikan kendaraan kita untuk melewati Shirathul Mustaqim. Masya Allah. Berarti nanti orang-orang yang berkurban itu tadi nanti nggak berjalan kaki nggak dalam ketika melewati Sirat nanti. Berarti salah satu fadilahnya itu teman-teman dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, di hewan kurban nanti akan datang kepada kita sebagai media untuk kendaraan kita melewati Sirat tadi. Oke, alhamdulillah niki keutamaan sudah kita peroleh lagi. Kemudian nah ini mengenai penyembelihannya, eksekusinya mengenai penyembelihan hewan kurban. Ini kan di masyarakat itu kan banyak, ada yang sambil nyembelih sambil bertakbir bersama, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, langsung. Nah itu untuk mengenai doa. Nah niki tuntunan masalah doa niki terutama bagi eksekutor hewan-hewan kurban ini kan eksekutor tuh tahu iki. Nah, algojonya niki penyembelihnya. Apakah memang ada doa khusus atau wirid atau apalah nggih? Tuntunan khusus ketika mau menyembelih hewan kurban niku. Kang, niku pripun niki? Niki sinten niki? Mungkin Kang Gofur niki. Mungkin Kang Gofur niki. Oh ya, mengenai tentang doa penyembelih ya, orang yang menyembelih atau algojo itu ada lima kesunahan. Yang pertama membaca Bismillah. Dalam pelafalan membaca Bismillah itu ada dua. Fayaqulu adzabih Bismillah. Itu pun sudah cukup. Cuma rasa Bismillah saja. Dan yang kedua, lui akmal atau lui sempurna, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lebih komplit. Lebih komplit. Nah. Dan yang kedua itu membaca sholawat. Nah. Ya seperti biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Nah. Dan yang ketiga ialah menghadap kiblat bagi si dzabih maupun bagi Hewan kurbannya. Oh. Jadi sama-sama menghadap ke arah kiblat. Dan yang keempat itu membaca takbir qabla tasmiyah au ba'daha. Kata-katanya qabla tasmiyah sebelum membaca bismillah dan setelah Bismillahnya. Iya, 2 kali dia. 2 kali ya. Terus dan yang terakhir itu doa supaya diterima. Oh, doa agar doanya kurbannya diterima oleh Allah. Nah. Mau kasih tahu enggak nih? Oh, kasih tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Cukup simpel dan ini belum. Oh, ini selesai. Nah, ni'matun minka alayya wa taqarrabtu
biha ilaika fataqabbalha minni. Wah, panjang sekali. Lumayan panjang. Lumayan panjang. Nggih. Lumayan panjang. Ya, Jadi itu nggih tuntunan nggih. Nah, ini memang ada tuntunan khusus niki teman-teman dan juga para pemirsa. Boten asal nges-nges ngoten nggih. Tidak asal nyembelih. Itu mulai ada tutorial secara syar'i nggih, secara syar'i mengenai penyembelihannya mulai dari tadi ada bacaan basmalah, kemudian takbir, ada bacaan sholawat juga di situ dan yang terpenting tadi posisi hewan kurban dan eksekutornya juga harus menghadap gitu. Utamanya itu harus menghadap kiblat nggih. Harus menghadap kiblat dan yang terakhir itu tadi ada doa khusus nggih. Dengan harapan supaya kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenten nggih. Kang Hos, mungkin ada yang kurang sedikit. Oh nggih. Di sini kan Bisa menambah ya sudah disebutkan tutorial atau runtutan supaya tata cara yang benar bagaimana. Nah ini mungkin kalau memang seumpama kalau memang tata cara tersebut ada yang cacat, itu bagaimana kira-kira? Apakah nanti status kurbannya seperti apa atau bagaimana? Oh nggih. Jadi ini juga ada tanggapan lagi dari Kang Azmi nih nggih. Ini kalau ada problem, ada masalah baru andai kan tadi tuntunan dalam penyembelihan kurban tadi ada kecacatan, ada 1 atau 2 yang tidak terpenuhi. Misal tidak ada penyebutan asma Allah atau bagaimana? Oh nggih. Itu nanti apakah berpengaruh dengan kurbannya sah atau tidaknya? Mungkin seperti itu nggih. Ya nggih. Mungkin bisa disampaikan sekalian monggo. Kalau di Fathul Qorib itu kan kata-katanya wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Yang pertama ahaduha at-tasmiyah. Nah, sedangkan kita lihat dulu ke tausyah. Nah, membaca bismillah itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim itu yang akmal. Nah, gimana kalau kita meninggalkan membaca bismillah? Apakah menjadi sah atau tidak korbannya? Nah, di sini ketika meninggalkan bismillah secara sengaja itu masih dikategorikan hukumnya tidak sampai ke taraf haram, yaitu masih li'annahu yukrohu, masih Yukro, ya sampai haram. enggak sampai haram. Dan itu kan istahabu berarti lebih baiknya seperti itu ya. Lebih baiknya 5 itu terpenuhi semua. Semua, ya. Oh nggih. Jadi itu tadi kalau memang terjadi masalah baru mengenai tuntunan tadi andai kan ada 1 atau 2 yang tidak terpenuhi. Namun alangkah baiknya 5 tuntunan tadi ya otomatis dijalankan semua gitu, agar sempurna ibadah kurbannya. Ya ibarat donat tanpa misis yo. Nah, kan kurang sempurna gitu. Opo piye yo? Kalau ibaratkan seperti itu gitu teman-teman gitu. Donat tanpa mesis kan yo. Aduh. Nggih. Apalagi kalau ada selai ada mesis kan tentu lebih enak, lebih. Nah, kan seperti itu Ya, itu lanjut. Nah, nggih. Oh nggih, nah niki sudah tadi memang ada tuntunan khusus tahapan-tahapan dalam penyembelihan kurban dalam masalah doanya. Kemudian ini dalam catatan saya lagi, nah niki yang sering kita jalankan selama ini kan kalau problemnya kantong kempes. Nah, nah ini sih tidak cukup uangnya untuk membeli kambing, kemudian apalagi sapi, apalagi sampai onta, itu kan mau mahal gitu. Nah itu akhirnya kan solusi terakhir kan jago, boiler ataupun dere gitu. Ayam itu tadi gitu. Ada yang juga sampai nanti apa gitu, bebek ataupun entok. Nah ini itu bagaimana gitu? Tanggapan dari syariat kalau ada orang alah korban ayam wae. Nah, karena tidak mampu membeli kambing. Nah, itu bagaimana tanggapan dari fikih, dari syariat kalau ada orang yang kurban ayam ya. Ngomongnya itu kurban ayam. Itu gimana? Tadi kan dalam penyebutan jenis-jenis hewan kurban ayam dia tidak masuk dalam 4 hewan itu tadi. Nah, itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi
dari awal kan sudah disebutkan bahwa ada 4 tadi untuk hewan kurban. Nah, kenapa kok enggak menyebutkan yang lain? Karena memang juga ada artinya. Apa kok unta, kenapa sapi, kenapa domba atau kambing. Nah, di sini kan dalam kitab fikih itu kalau memang untuk keutamaannya tadi kan untuk kendaraan menyeberangi satu mustaqim. Kalau untuk domba dan kambing itu hanya cukup 1 orang. 1 orang nih. Kalau untuk unta dan sapi itu 7 orang. Nah, kalau ayam masa mau dinaiki? Nah, secara logika saja sudah enggil. Tadi kan salah satu fadilah daripada kurban bisa kita naiki ketika melewati syawal. Nah, ayam mau kita naiki gimana katanya? Sian ayam. Oke, kasihan ayamnya. Tapi kan begini Kang, siapa Kang host? Oke, Kang Mas. Mungkin saja ya. Kan menaiki hewan kurban saat melewati sirat itu menjadi besar-besar gitu. Oh, ayamnya asal mungkin. Oh, iya. Ayamnya bisa ya ada pendapat begitu. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Memang ada perkhilafan ya. Iya. Karena dari pengertian kurban sendiri itu kalau bahasa Arabnya itu iroqatud dam, cukup dengan mengalirkan darah. Nah, kan memang ada orang dari Sayyidina Ibnu Abbas itu memperbolehkan kita itu berkurban dengan ayam jajun bahasanya atau ayam jago. Tapi untuk imam-imam fikih yang lain itu tetap yang diperbolehkan untuk berkurban itu ya 4 tadi. Karena kembalinya ke keutamaannya tadi untuk ditunggangi dan nggak bisa kalau ayam. Oh, Gitu. Oke, jadi memang mayoritas ulama ya tetap untuk kriteria hewan kurban untuk jenis-jenis hewan kurban itu yang 4 tadi gitu. Hanya saja ada satu pendapat dari dari Imam Abbas bahwasanya ayam itu juga diperbolehkan untuk dikurbankan. Karena kan itu juga untuk kurban kan ibadah yang memang sunnah gitu. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri untuk bisa melakukannya. Oh, ini kan sunnah. Kalau memang banyak kempes gitu. Oh, nggih. Berarti memang tetap nggih mayoritas ulama itu tetap ya 4 itu tadi ngeten nih untuk masalah jenis-jenis daripada hewan kurban itu tadi. BTW ini kan semakin lama suasananya semakin kental ngeten nggih. Jadi butuh pencair suasana. Mungkin dari tadi kan saya katakan malaikatan iki. Tidak ada to'am, tidak ada ombenan di sini nggih. Tidak ada ombenan dan tidak ada makanan. Jadi mungkin bisa list pesan minuman monggo dari Kang Hasmi. Oh, bisa Pasti bisa nih. Kanan lah gak tahu ini. Mungkin sementara kita minuman. Teh mawon. Teh. Ya. Teh. Kang Gopur bisa pesan apa ya? Kopi hitam gitu. Ya. Kita panggil teman kita dulu. Ya cuy. Mana ini sih? Ini teman-teman dari narasumber juga sekaligus guru-guru kita dan juga teman-teman kita di sini mau pesan minuman. Mau pesan minuman untuk pencair suasana. Dari Kang Hasmi niki mau teh. Teh satu terus sama kopi hitam 1. Saya jus oren. Jus oren. Apa ya jus oren ya. Orange juice. Orange juice. Yang ada bulir-bulir jeruknya itu loh. Nah, Oke. Gini sambil nunggu sebentar nanti sambil tunggu minumannya datang niki. Tadi para pemirsa dan juga teman-teman sudah disampaikan mulai dari penyampaian materi tentang hukum, sudah sampai hukum, kemudian jenis hewan, kriteria hewan dan waktu penyembelihan hewan kurban, keutamaan sudah, doa. Dan yang terakhir tadi kita membahas tentang pandangan syariat mengenai kalau ada orang yang berkorban pakai ayam itu tadi. Nah, kemudian di sini dalam catatan saya ini ada lagi. Tentu kalau kurban itu merupakan ibadah yang memang tidak sembarangan. Tentu kan nanti hasil daripada kurban itu atau dagingnya daging daripada hewan kurban tentu nanti tidak sembarangan dalam membagi. Nah,
Atau nanti satu kambing dimakan yang kurban semua atau nanti bagaimana? Nah, mungkin dari teman-teman butuh pencerahan, gitu. Pencerahan mengenai pembagian alokasi daging kurban. Itu bagaimana itu tadi? Ya, terima kasih. Jadi untuk pengalokasian daging kurban memang kita kembali ke hukumnya dulu karena kurban itu kan hukumnya tadi sunnah muakkad. Nggih. Nah, jadi hukum awal sunnah muakkad karena memang ada kurban itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Dikala dia itu memang dinadari, saya bernadar tahun depan ingin kurban, ya maka kurban tersebut jadi wajib baginya. Nah, dan keduanya itu berbeda. Hukum kurban ketika sunnah muakkad dan ketika nadar ini berbeda alokasinya. Untuk Iya. pengalokasiannya tetap ke fakir miskin. Nah, terus kalau memang dia itu kurban yang hukumnya sunnah, maka dibagikan dan dia boleh memakannya sepertiga. Nggih. Jadi hanya sepertiga. Terus Maksimal. nggih, maksimalnya sepertiga. Nggih. Terus sisanya dibagikan dan alangkah baiknya juga dibagikan secara mentah. Jadi belum dimasak karena kan ya supaya enak, dia ingin memasak atau dibuat apa kan supaya enak. Oh, Dibagikan secara mentah. utamanya berarti daging kurban itu dibagi dalam Secara mentah. oh kan Enggak mentah, ada mentah. Terus untuk yang kurban nadar tadi karena memang wajib, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun. tidak boleh. Tidak boleh, harus dibagikan semua. Karena nadar, Oh, gitu. walaupun awalnya dia hukumnya sunnah karena ada nadar tadi maka hukumnya wajib. Oh, ngoten. Jadi memang untuk masalah pengalokasian daging kurban ini tergantung nanti kurbannya, nggih. Kalau nanti kurbannya kurban sunnah berarti Dia boleh boleh memakan maksimal sepertiga daripada daging kurban Iya. itu. Kalau nanti kurbannya kurban yang wajib atau dinadarkan berarti dia tidak boleh nggak boleh ngambil sedikit pun. mengambil sedikit pun daging itu. Dan yang utamanya daging kurban itu bagikan dalam keadaan mentah. Walaupun sekilas kan kalau sudah matang kan langsung siap saji kan enak gitu. Nah, walaupun secara sekilas seperti itu, tapi namun untuk pembagian daging kurban ini utamanya dibagi dalam keadaan Badan mentah. mentah. Ngoten nggih. Nah, ini minumannya nih nggih, ini minumannya belum datang ini. Suyet mana ini Suyet? Belum datang ini minumannya. Ini nanti kalau lama kelamaan ini semakin mengental suasananya dan semakin padat malah. Masya Allah, matur suwun. Syukran, matur suwun, matur nembah nuwun. Jazakallah khair, Masya Allah. Monggo, nggih, mungkin bisa diseruput dulu, nggih. Nggih, agar cair suasananya, tidak sepaneng, ngoten. Alhamdulillah. Nggih, niki sudah lumayan cair, nggih. Terima kasih Kang Suyit, nggih. Nggih, tadi untuk kita sampai pada pembahasan mengenai alokasi daging, pembagian daging kurban dan afdoliyahnya itu dibagi dalam keadaan mentah, nggih. Nah, untuk selanjutnya ini dalam catatan saya lagi. Nah, ini ada mungkin sebagian daerah ini kan punya tradisi, nggih, punya tradisi sekilas mungkin baik, tapi entah nanti syariat memandang bagaimana. Kalau ada kurban diniatkan untuk orang yang meninggal, ini bagaimana nih? Mungkin bisa ditanggapi Kang Ghafur atau Kang Hasmi, monggo aku. Iya. Masalah korban untuk orang meninggal. Diniatkan Orang untuk meninggal. orang yang sudah meninggal. Nah, jadi saya pernah membaca dalam kitab Qulyubi. Dalam Qulyubi itu mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya Imam Nawawi sama pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, ketika kita mengambil pendapatnya Imam Nawawi itu tidak boleh. Tidak boleh. Kata-katanya ketika orang yang orang yang mengkurbankan untuk orang yang meninggal dengan tanpa wasiat dari si mayit tersebut. Itu kata Imam Nawawi. Itu kata Imam Nawawi loh, bukan kata saya sendiri. Bukan kata saya sendiri. Tidak boleh.
Tidak boleh. Nah, Kalau tidak ada wasiat dari si mayit. mayit. Nah, tapi kalau menurut Imam Rafi'i itu mutlakon boleh walaupun si mayit tersebut tidak berwasiat ataupun tidak. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Jadi mengenai apa jenenge? Mengenai kurban untuk orang yang meninggal ini memang ada dua pendapat nggih. Ada dua. Antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Untuk Imam Nawawi ini tidak boleh kalau tidak ada Wasiat. wasiat dari orang yang meninggal tadi. Hmm. Tapi berarti kalau ada wasiat berarti boleh. Boleh. Berarti mungkin sebelum orang yang meninggal itu, sok nek aku mati kurbano. Nah, ngono ya wasiat. Nggih, diwasiatkan berarti nanti korban dia boleh untuk orang yang meninggal. Nah, untuk Imam Rafi'i tadi itu mutlak boleh. Boleh. Baik ada wasiat atau tidak dari Wasiat. si mayit. Iya. Nggih, dari si calon mayit itu tadi. Mm-mm. Nah, Nggih, kira-kira itu rekomendasinya itu kira-kira yang lebih baik ambil yang mana? oh nggih. Jadi ada dua pendapat itu tadi nggih antara beliau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, ini supaya kita enaknya kita ikut yang mana? Ya. Niku. Kalau masalah ada dua pendapat, jelas itu apa yang dimenangkan itu Imam Nawawi. Oh, ngoten. Imam Nawawi. Tapi mungkin yang di desa-desa yang sudah adatnya begitu. Nggih. Nah, adatnya kan banyak itu, adat-adat desa itu. Nah, boleh mengambil koilnya atau pendapatnya Imam Rafi'i. Oh, ngoten. Boleh. Berarti untuk masyarakat daerah-daerah yang sudah berlaku mengorbankan niatnya untuk si mayit itu tadi, enggak apa-apa, enggak masalah. Tidak masalah. Asal kita ikut pendapatnya Imam Rafi'i yang memang memperbolehkan baik adanya wasiat atau tidak dari si mayit. Ngoten nggih. Oh, nggih. Lumayan semakin padang niki nggih, karena sudah disuguhi juga niki. Nah, mungkin di dalam catatan saya lagi, dan mungkin ini catatan yang terakhir niki di saya ini mungkin catatan yang terakhir. Kalau ada problem atau masalah baru seperti ini, Pak, mengenai kaitannya nanti dengan anak, dengan akikah itu ta, dengan akikah niku ta. Nggih. Ini nanti kalau orang tua ini bingung, ini anak saya belum diakikahi, tapi ini ya juga kepengin kurban nanti untuk anaknya, ngoten niku. Nah, ini kalau nanti ada dilema seperti ini baiknya gimana syariat memandangi? Antara akikah atau kurban dulu nanti yang didahulukan nih. Kalau untuk yang didahulukan kita kondisional dulu. Oh, kondisional. Kondisional. Ketika waktunya sudah mendekati dengan itu apa hari raya Idul Adha, Nggih. nah, maka lebih didahulukan kurban dulu daripada akikah. Nah, tapi Kalau Jadi ketika selain dari Idul Adha tetap didahulukan akikah. iya, ngoten. Oh, berarti lihat momentum waktunya. Kalau memang mendekati dengan hari raya Idul Adha berarti nanti utamanya adalah Kurban dulu. kurban dulu. Kalau jauh dari Idul Adha berarti akikah. Nah, lalu andaikan wong tadi problem baru lagi tongpas itu tadi. Nah, niku kantong kempes itu. Ini kan nggak bisa diprediksi itu masalah uang itu. Nah, ini apa ya, ambil simpel satu kambing dua sekaligus. Kebetulan anaknya perempuan mendekati hari raya, satu kambing, olah saya niatkan aja ini untuk akikah sama kurbannya anak saya. Nah, kan ya digabungkan ya, itu gimana itu kalau itu? Oh iya, masalah penggabungan niat ya antara kurban dan akikah. Itu ada dua pendapat sama yang tadi itu. Nah, yang pertama pendapatnya Imam Ibnu Hajar, yang kedua pendapatnya Imam Romli. Oh, nggih. Nah, Imam Ibnu Hajar itu mengatakan ketika niat kurban dan niat akikah digabung itu lam tahsul, maka tidak hasil. Sedangkan menurut Imam Romli ini diperbolehkan. Hasil. Oh, nggih. Berarti untuk Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh nggih, tidak bisa antara akikah dan
kurban ini niatnya digabung. Kalau yang tadi kan Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Oh, nggih. Nah, yang dimenangkan Imam Nawawi. Nawawi. Nah, kalau bagaimana kalau Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, siapa yang menangkan? Nah, yang dimenangkan ialah Imam Ibnu Hajar. Tapi kita kembali lagi, jangan Nggih. terpatok pada satu qaul atau satu pendapat. Oh, nggih. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga boleh mengikuti pendapatnya Imam Romli tadi, nggih. Dia walau imam nggih. Mungkin prakteknya kan kalau memang sudah terlanjur Di masyarakat itu banyak kan. Seperti tadi masalah kurban untuk orang yang meninggal dan ini penggabungan. nggih penggabungan niat karena memang masalah uang itu wah luar biasa nggih. Berarti untuk pendapatnya Imam Romli itu memperbolehkan nggih, memperbolehkan untuk masalah penggabungan antara niat kurban dan akikah. Nggih, Masya Allah. Terima kasih sekali nggih Kang Azmi dan Kang Ghafur atas waktunya menyempatkan di obrolan di kesempatan kali ini dalam segmen Cangkir Mbah Sri nggih, Cangkir Mbah Sri. Cangkruk lan mikir bahas syariat isyariat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini para pemirsa dan teman-teman dimanapun Anda berada, kita telah membahas banyak mulai dari awal sampai akhir tadi mengenai sekilas tentang kriteria kurban, jenis-jenis hewannya, hukum dan juga waktu kurban. Ingat ada 4 hari nggih. Mulai dari tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian ada keutamaan juga sudah disampaikan dan doa khusus ternyata ada nggih, doa khusus mengenai penyembelihan hewan kurban. Kemudian pandangan syariat mengenai menyembelih ayam dalam momentum hari raya Idul Adha. Pembagian hewan kurban tadi perlu kita ingat bersama bahwa kalau nanti kurbannya kurban yang sunnah, maka si orang yang berkurban ini boleh makan, boleh nyate simal 1/3 dari daging kurban itu. Kalau nanti kurbannya kurban wajib seperti kurban nazar ini tidak boleh. Dan ingat juga utamanya daging kurban itu dibagi dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan matang nggih. Utamanya gitu. Nggih. Dan tadi yang selanjutnya kurban untuk orang yang meninggal juga sudah disampaikan dan yang terakhir mengenai penggabungan masalah niat antara akikah dan kurban. Ini memang ada beberapa pendapat para ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ini kan problemnya itu tadi, problem sakurata atau tompas itu tadi, sakurata, sakunya rata nggak ada uangnya maksudnya. Ini kan memang nggak bisa diprediksi yang namanya keuangan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami obrolkan bersama. Terima kasih sekali kami ucapkan sekali lagi di obrolan di kesempatan kali ini. Semoga obrolan ini sangat bermanfaat, terutama untuk kita sendiri dan juga orang banyak tentunya. Terima kasih para pemirsa, sampai jumpa kembali. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah, terutama dalam menghadapi ibadah kurban ini. Dan juga para jamaah haji tentunya yang sedang haji di Baitullah, semoga mendapatkan haji yang mabrur, diberikan kesehatan sampai tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.